Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Rabu tanggal 5 November 2025. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang ke-31 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma 13 ayat 8 sampai dengan 10. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan 2, 4 sampai dengan 5 dan ayat 9. Bait pengantar Injil diambil dari surat pertama Petrus 4 ayat 14. Dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 14 ayat 25 sampai dengan 33. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Rabu tanggal 6 November 2024. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Rabu tanggal 8 November 2023. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Lukas 14 ayat 25 sampai dengan 33. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 14 ayat 25 sampai dengan 33 hanya ditemui dalam Injil Lukas saja, di mana dalam bacaan Injil pada hari ini diceritakan tentang syarat-syarat untuk menjadi murid Yesus Kristus. Syarat-syarat itu ialah berbunyi demikian menurut Injil Lukas 14 ayat 26 sampai dengan 27 dan ayat 33. "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri,
ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Sahabat Kuntum yang terkasih, terkesan syarat tersebut keras dan sepertinya Yesus Kristus menebar dan menghendaki kebencian. Namun apa yang disampaikan Yesus Kristus dari syarat tersebut ialah bahwa setiap orang yang ingin menjadi muridnya haruslah mencintainya dengan sepenuh hati. Cinta kepada Yesus Kristus harus lebih besar daripada cinta kepada keluarga atau diri sendiri. Sahabat Kuntum yang terkasih, itulah syarat yang diminta oleh Yesus Kristus kepada banyak orang yang berduyun-duyun mengikutinya dalam suatu perjalanannya saat itu. Yang menarik pula untuk kita amati adalah saat Yesus Kristus menyatakan berbagai syarat tersebut, di mana dalam Injil Lukas 14 ayat 25b dikatakan, sambil berpaling ia berkata kepada mereka. Dari kalimat tersebut nampak kepada kita bahwa posisi Yesus Kristus saat itu berada di depan, sementara orang banyak yang berduyun-duyun mengikuti perjalanannya berada di belakang. Kita bisa baca dalam Injil Lukas 14 ayat 25a. Bagi penulis, kalimat dalam Injil Lukas 14 ayat 25 memiliki arti bahwa Yesus Kristus harus selalu di depan dan menjadi pusat komando atas segala perjalanan yang para murid lalui di dunia ini, di mana setiap orang yang menjadi muridnya harus mengikuti arahannya dan tuntunannya. Oleh karena itu, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tentunya seluruh pergerakan hidup dan kehidupan dirinya di dunia ini hendaknya senantiasa mengedepankan. Sahabat Kuntum yang terkasih, dibutuhkan kesadaran bahwa yang kita ikuti itu ialah Yesus Kristus, bukan diri kita sendiri, di mana dalam mengikutinya membutuhkan keteguhan hati, ketaatan, dan kesetiaan. Mengedepankan Yesus Kristus berarti menjadikannya sebagai arah dan tujuan dari segala pikiran, perkataan, niat, dan tindakan kita setiap saat, setiap hari. Pertanyaan sekarang adalah, apa yang menjadi patokannya agar kita benar dalam mengedepankan Yesus Kristus? Kita tentunya ingat perintah utama serta terutama yang Yesus Kristus utarakan, yaitu perintah cinta kasih, di mana kita mengasihi Allah Tritunggal Maha Kudus dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan, serta mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kita bisa baca dalam Injil Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40, Injil Markus 12 ayat 28 sampai dengan 34, dan Injil Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 28. Sahabat Kuntum yang terkasih, acuan tersebut yang membuat kita mengerti serta sekaligus mengoreksi apakah dalam hidup dan kehidupan kita selama ini sudah mengedepankan Yesus Kristus atau belum. Menjadi ukuran kalau kita sudah memenuhi syarat sebagai murid Yesus Kristus atau belum. Semoga sepanjang hari ini kita bisa kembali berbenah diri agar pantas dan layak menjadi murid Yesus Kristus sebagaimana yang dikehendakinya. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Dan bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi dan shalom.